Sampurasun. Oke, Honda GL 100 tahun 79. Ini dari Tasik ya. Jauh-jauh ke sini. Ini katanya tolong perbaiki mesinnya karena suara mesinnya berisik. Kemudian tolong juga pasang pengapian Honda Grand. Walaupun bawaan mesinnya sudah CDI, tapi pulsernya dipasang di noken as ya. Jadi pulser gantung disebutnya. Dan sebelum kita bongkar, kita turunkan mesinnya. Kita lihat dulu kondisi motornya. Oke, saya tahu yang kalian pikirkan. Kenapa style motornya kok gini amat ya? Tapi ya beginilah adanya. Nah, ini pulsernya. Tapi sebelum kita bongkar, kita dengarkan dulu suara mesinnya ya. Oke, mesin sudah turun dari rangka dan ternyata bocor oli ya, lumayan banyak. Tuh. Dan kata yang punya motor, katanya nih si bearing noken as selalu hancur per 3 bulan. Itu gak tahu kenapa ya, nanti kita cek lah. Dan ini asli nih, catnya ini bikin gatel nih, asli. Ini pokoknya nanti saya akan kelotokin, saya akan bersihin. Bodo amat yang punya motor suka apa enggak, pokoknya nanti saya bersihin lah. Lihatnya gak nyaman sampai karbu juga kena cat. Gila, gila. Nih head kena cat nih. Kalau rapi mah oke. Ini cat nih. Ini cat. Lubang busi kotor. Ternyata sudah pakai roller ya pelatuknya. Bearing noken asnya pakai 6902. Masih bagus sih. Tapi dari noken as, dari tapaknya ini cacat ya. Oli memang ada di sini naik, tapi kemungkinan oli kurang deras ya debitnya. Atau mungkin per klepnya terlalu keras, bisa jadi. Ini pelatuk juga ya, pelatuk klepnya sampai mendem nih. Yang in, yang X juga sama.
Headnya ternyata head GL100 ya, klepnya juga GL100. Ini ruang bakarnya bagus nih, kering. Untuk blok piston juga cukup mulus. Tapi untuk packing, ini packingnya pakai Tiger. Harusnya kan pakai asbes. Nah, ini packingnya terlalu keluar. Dan untuk pistonnya ini ukurannya 58. Jadi ini pistonnya karena panjang, dia pakai GL125 OS 150 ya, 58 nih. Dan pistonnya juga mulus. Bagian kopling kondisinya seperti ini. Cukup kotor ya. Kemudian untuk pemasangan plat gesek, ada yang dempet, salah pasang, atau mungkin sengaja mungkin ya. Yang ini yang tengah. Kemudian untuk rotor pompa oli ternyata pecah. Kemudian dilem menggunakan isolasi. Ini bukan lem besi ya, ini isolasi. Kemudian untuk kruk as juga geol sebelah kanan. Untuk karet kopling sih masih aman. Tapi untuk toleransi kruk as ini tidak ada geser kiri kanan ya, harusnya ada sedikit. Kemungkinan diganjel, nanti kita lihat. Untuk magnet seperti ini. Gigi kruk as dilas. Untuk bagian tengah crankcase ternyata betul ya, si kruk as diganjel bagian dalamnya. Karena ini kurang masuk ke bagian dalam ya, dua-duanya. Juga geol. Untuk ring-ring rasio transmisi masih komplit ya, kecuali ini sudah patah. Untuk plat sensor netral, bagian crankcase-nya cukup kotor. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian perakitan ya. Mesin sudah dibersihkan semua. Nih, crankcase sudah bersih sampai ke celah-celahnya. Ini hasilnya bagai bumi dan langit ya daripada sebelumnya. Ini juga sama. Untuk bagian magnet sudah dipersiapkan untuk pemasangan magnet grand ya. Sudah dimiling. Untuk bearing gigi transmisi atau gigi rasio ada beberapa yang diganti. Ini diganti dua-duanya. Ini mereknya SKF. Sedangkan yang ini dua masih bawaannya. Ini ada lubang sedikit, jadi cukup dilem aja karena baru ketahuan. Kemudian kruk as juga tidak lepas dari perbaikan. Ternyata untuk as bagian magnet itu mekar ya. Ini sudah dibetulkan dan sudah disenter ulang. Kemudian untuk bagian permukaan gigi kruk as ya, ini juga sudah diperbaiki. Asalnya longgar, awalnya dielas ya, nih elasannya jelek, tapi sekarang sudah aman. Sekarang sudah center. Kemudian untuk baut-baut crankcase juga sudah nanti diganti ya. Kemudian untuk stopper tahanan kopling juga diganti. Nih, ini ori. Karena bawaannya ternyata kemungkinan bekas belah ya, atau retak mungkin. Ini dielas. Untuk rasio tidak ada masalah, ring-ring komplit semua, ini tinggal pasang. Dan untuk sensor plat netral sudah saya pasang. Selama saya merestorasi mesin kurang lebih 10 tahunan, ini adalah salah satu mesin yang tersehat yang pernah saya kerjakan ya. Ini salah satu contohnya kalau mesin ini sehat. Ini pin dowel ori ya. Kita masukkan. Oke, langsung masuk. Juga sama. Langsung masuk, enak ya. Tidak perlu diludahin, maksudnya ini kering ya maksudnya. Oh, langsung masuk.
Oke, langsung masuk. Maksudnya sehat di sini yaitu toleransi ya. Ini toleransi rumah. Bearing kruk as bagus, bearing rasio juga bagus semuanya. Jalur-jalur oli juga bagus. Oke, ini langsung tinggal pasang aja sih. Oke, crankcase bagian tengah sudah beres ya pemasangannya. Sekarang saya lagi hitung timing pengapian ya. Nanti pengapiannya pakai CDI-nya pakai CDI Grand, jadi di dial dulu. Untuk magnetnya Honda Grand ori ya. Kemudian spool juga ori baru nih. Ini sudah saya buatkan dudukannya juga. Kemudian untuk pulsernya menggunakan ori Yamaha ya. Ini mereknya Morik. Ini baru, bukan copotan. Nah, ini prosesnya simpel aja seperti ini sih. Ini juga sudah saya buatkan stopper buat o-ring ya. Jadi nanti bisa pakai o-ring bawaannya supaya nggak rembes-rembes. Ini tinggal sudah saya tandain di magnetnya, tinggal bikin pick up-nya. Untuk bagian kopling ada beberapa bagian yang diganti dan juga diperbaiki. Untuk pompa oli sudah direkondisi. Bagian crankcase-nya sudah bersih ya. Bak kopling juga sudah bersih. Untuk tuas koplingnya sudah saya cat juga supaya tidak karatan ke depannya. Kaki 4 dan lawan kaki 4 juga sudah diganti ya. Kemudian untuk topi Meksiko atau rotor pompa oli juga baru nih, ori. Kemudian untuk murnya juga ori VR ya, mur kruk as. Tutup oli juga baru, ori VR juga sama. Kemudian per kopling juga saya ganti karena ternyata per bawaannya itu pendek ya. Kemungkinan bukan untuk CB, kemungkinan untuk bebek. Nanti saya jelaskan semua apa saja yang menyebabkan harus diganti ya. As persenelang atau as operan gigi juga baru nih. Tentunya bautnya juga saya belikan baru. Sekarang hanya tinggal pemasangan blok piston dan head. Nah, ini headnya. Klepnya baru, sudah dibersihkan juga. Sudah bersih ya. Per klepnya juga diganti, sudah di porting juga. Karena yang punya motor kekeh pengen pakai pelatuk roller, tidak ingin pakai pelatuk biasa. Jadi saya buatkan noken asnya. Ini tinggal di finishing sedikit lagi ya. Oke, mesin sudah beres. Ini tinggal naik ke rangka. Tapi sebelum kita naikkan, saya mau jelaskan dulu apa saja yang sudah dikerjakan. Yang pasti sudah tidak belepotan cat lagi ya. Ini sudah bersih luar dalam. Ini karbu juga sudah bersih dari cat. Manifold baru, tutup klep juga baru. Yang di bawah juga baru, mereknya Aspira. Untuk baut-baut juga saya ganti semua ya. Ini baut-baut crankcase juga semuanya baru. Untuk magnet menggunakan Honda Grand ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini as operan gigi juga baru. Kemudian switch netral juga baru. Untuk plat sensor netralnya juga yang di dalam juga sudah saya pasang, jadi sekarang sudah bisa berfungsi. Untuk seal-seal semua baru, tidak ada drat yang selek ya. Ini head juga sekarang bersih. Blok kopling, baut-bautnya juga baru. Untuk stopper kabel kopling juga baru. Ini logonya pakai powder coating, jadi bukan cat ya. Ini kuat nih. Selahan juga saya belikan yang baru. Dan tidak ada yang bocor, tidak ada yang rembes. Kemarin itu rembes ternyata dari crankcase ya, crankcase bagian tengah. Bagian bawah itu ternyata ada luka sedikit.
dan itu bocor. Nah, bocornya dari situ. Kemudian yang kedua itu bocor dari depan nih, dari boring, dari sini. Karena bagian dalam boring itu yang bersentuhan dengan rantai timing itu kebabat ya, karena mungkin pernah longgar dan tidak segera dikencangkan, tidak segera di setel lagi ya. Nah, ini spare part, bekas spare partnya. Ini ada ring piston juga diganti set ya sama pistonnya lupa ketinggalan di tempat bubut, ganti karena yang pertama pistonnya itu ternyata bagian atasnya itu sudah tipis ya karena coakannya terlalu dalam. Kemudian ring pistonnya juga sudah leto ya. Kita ambil contoh ring kompresi yang atas. Nah, ini leto ya. Kemudian kemarin yang gejala ngebul juga ternyata itu dari noken as karena liftnya terlalu tinggi atau mungkin kurang perhitungan ya. Nah, ini bekas seal clamp-nya, bagian atasnya kena ya. Ini karena kena retainer atau kuku klep, dua-duanya kena. Mana yang satu lagi? Nah, ini oli masuk. Untuk ring kopling juga diganti, kaki 4 dan lawannya juga diganti. Padahal sudah saya mau pakai lagi, sudah saya lubangi. Ternyata ini sudah kebabat ya depan belakang setelah dihitung. Makanya diganjal pakai 5 plat gesek yang besinya seperti ini. Nah, ini bekas klepnya dan ternyata sittingan klepnya juga itu bocor ya, tidak rata. Bisa terlihat di bekas pembakaran nih, tidak semuanya tertutup. Nah, ini yang hitam, ini yang bocor. Nah, ini gigi kruk as bawah, bearing kruk as sebelah kiri ya, bagian magnet. Bearing rasio transmisi juga ada yang diganti sebagian. Kemudian part-part yang belum terpasang ini saya belikan bar step dan standarnya ya, standar samping karena bawaannya itu sudah dielas ya, kanan kiri bekas patah. Ini baru karet stepnya. Kemudian ada filter bensin, pernya, busi, kepala busi, dan untuk baut-baut mounting mesin juga sudah saya belikan lengkap dengan murnya. Ini murnya mur baja, dan untuk bautnya ini tipe baja medium ya, grade-nya 8.8. Jadi ini sedikit lebih bagus dari baut mounting ori ya.
Oke, itu dia hasil permajaan mesin Honda GL tahun 79 ya. Ini dari Tasik. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM melalui IG atau Facebook juga bisa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.